Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandirvian Eko Susilo, NIM 159 dari kelas manajemen B1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian behavior atau perilaku seseorang di dalam lingkungan kehidupan dan juga lingkungan industri. Yang pertama, pengertian behavior. Dalam bahasa Indonesia, behavior artinya perilaku atau sikap. Behavior juga bisa berarti ekspresi dari karakter seseorang. Ada beragam faktor yang membentuk behavior, di antaranya latar belakang, keluarga, pendidikan, hingga media yang dikonsumsi. Mulanya, behavior adalah hal yang dilandasi oleh nilai yang dipercaya seorang individu. Jadi tak heran jika behavior yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, bagaimana pendidikannya, hingga media yang dikonsumsi. Ketika faktor tersebut sangat berperan dalam membentuk nilai dan norma yang diyakini seseorang, hingga pada akhirnya membentuk behavior orang tersebut. Behavior memang berakar dari rumpun psikologi dan berhubungan dengan perilaku manusia secara luas. Namun, istilah tersebut sekarang sudah banyak digunakan untuk menyebut perilaku kelompok tertentu, seperti konsumen atau karyawan. Ada beberapa macam behavior atau tingkah laku individu atau seseorang yang sering kita jumpai. Salah satunya adalah konsumen. Consumer behavior merupakan ilmu yang berkembang secara dinamis. Hal ini disebabkan oleh perilaku konsumen yang juga terus mengalami perubahan. Contohnya di era pandemi, konsumen yang mulanya hanya melakukan pembelian secara offline mulai beradaptasi dengan teknologi agar bisa melakukan pembelian secara online. Pelaku bisnis perlu memahami consumer behavior atau agar bisa menjawab kebutuhan konsumen. Selain itu, manfaat consumer behavior adalah agar perusahaan dapat mempertahankan konsumen, memahami perbedaan karakter konsumen, memprediksi tren pasar, meningkatkan daya saing kompetitor, dan meningkatkan layanan kepada konsumen. Perilaku konsumen dapat dibagi menjadi 4 jenis. Jenis-jenis consumer behavior adalah 1. Perilaku membeli yang kompleks atau complex buying behavior. Complex buying behavior muncul ketika seseorang konsumen ingin membeli barang yang cukup mahal. Biasanya ia akan berpikir panjang sebelum memutuskan membelinya. Misalnya, mengamati bagaimana tingkat kualitas produk, desain produk, keperluan produk dalam kehidupan, dan anggaran yang dikeluarkan. Inilah yang dinamakan perilaku membeli yang kompleks karena melibatkan pertimbangan yang cukup panjang. Yang kedua, perilaku membeli untuk mengurangi perbedaan atau dissonance reduction buying behavior. Perilaku ini berkaitan dengan kesulitan konsumen menentukan perbedaan antar brand. Kesulitan ini disebut juga dengan disonasi. Misalnya, seorang konsumen ingin membeli sabun. Menurutnya, sabun A dan sabun B itu sama saja, padahal dari segi kandungan tentu berbeda. Yang ketiga, perilaku membeli karena telah terbiasa atau habitual buying behavior. Habitual buying behavior adalah perilaku konsumen dalam membeli produk yang dipengaruhi kebiasaan. Consumer behavior satu ini biasanya dipengaruhi oleh brand authority atau kekuatan brand dalam menarik pasar dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Misalnya, seorang konsumen sudah terbiasa membeli roti merek A dan tidak ingin melirik merek lain karena sudah merasa cocok. Yang keempat, ada perilaku mencari keragaman produk atau variety seeking behavior. Perilaku ini dilakukan konsumen yang lebih suka membeli produk yang berbeda. Hal ini dilakukan bukan karena tidak puas dengan brand sebelumnya, melainkan lebih didasari karena motivasi ingin mencari variasi brand lain atau berangkat dari rasa penasaran. Kemudian ada Organizational Citizen Behavior atau OCB. Organizational
Citizenship behavior adalah istilah dalam psikologi industri yang merujuk pada perilaku berdasarkan inisiatif individu, tidak dikaitkan dengan sistem reward atau tidak terdapat dalam deskripsi kerja karyawan. Dengan kata lain, OCB adalah perilaku karyawan yang secara sukarela mengerjakan pekerjaan di luar tugas yang diberikan kepadanya untuk membantu keberlangsungan perusahaan dalam mencapai tujuan. Karyawan dengan OCB yang tinggi merupakan aset bagi perusahaan. Hal ini karena tingkat kepercayaannya sudah sangat tinggi hingga ia rela melakukan sesuatu di luar tugas dan kewajibannya sendiri. Contohnya adalah karyawan yang lembur dengan kemauan sendiri atau karyawan yang membantu rekan kerjanya atau organisasi, seperti menawarkan saran-saran untuk memperbaiki fungsi organisasi. Terus yang terakhir ada safety behavior. Selain dua behavior di atas, ada juga istilah safety behavior. Dalam bahasa Indonesia, safety behavior artinya perilaku keselamatan. Definisi safety behavior adalah segala tindakan yang dilakukan seseorang dalam rangka mematuhi, mendukung, dan berpartisipasi dalam setiap aktivitas terkait keselamatan di tempat kerja. Seseorang yang menerapkan safety behavior akan berupaya menghindari, memperkecil kemungkinan, dan mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja, sehingga dapat dikatakan lawan dari safety behavior adalah perilaku ceroboh yang bisa menyebabkan kerugian individu maupun orang lain. Beberapa contoh dari perilaku keselamatan dan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi. Mengingatkan sesama rekan kerja tentang bahaya dalam pekerjaan, selalu menggunakan perlengkapan keselamatan kerja terutama ketika bekerja di tempat yang tinggi harus menggunakan safe body harness. Perilaku lainnya bisa juga berupa meletakkan material pada tempatnya, bekerja sesuai prosedur keselamatan kerja, tidak melakukan kegiatan berbahaya selama berada di lokasi rawan kecelakaan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang behavior atau perilaku individu seseorang di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.